Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semuanya yang ustazah sayangi, sebelum kita mulai belajar PAI pada hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu kepada Bapak Rozi, dipersilahkan. Baik Bu, baik semuanya siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Bu? Terima kasih Rozi telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai belajar, Ustazah akan cek kehadiran anak-anak Ustazah dulu. Oke, setelah Ustazah lihat anak-anak Ustazah alhamdulillah semuanya sehat ya, dan semuanya hadir. Oke, Ustazah akan tanya dulu bagaimana kabar anak-anak Ustazah pada hari ini. Bagaimana kabar anak Ustazah pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. luar biasa sehat Ustazah. Oke. Anak-anak Ustazah semuanya, pada pertemuan yang lalu, anak Ustazah telah belajar tentang hijrah Nabi Muhammad. Apa saja penyebab Nabi hijrah, fungsi Ali sebagai pengantin Nabi, Abu Bakar yang menemani beliau, hingga sampai di Madinah. Oke. Nah, anak Ustazah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama anak-anak Ustazah nanti akan bisa menceritakan kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Kemudian yang kedua, membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad, bisa berbentuk peta konsep, bisa bentuk cerita bergambar. Kemudian yang ketiga, meneladani perjuangan Nabi bersama para sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ustazah mau bertanya dulu. Nah, apa saja ya tantangan yang mungkin dihadapi Nabi saat membangun kota Madinah? Nah, mungkin anak-anak Ustazah bayangkan ya, jika Ananda hidup di masa Nabi, bagaimana cara Ananda membantu kaum yang berbeda, menyatukan kaum yang berbeda agar hidup rukun. Nah. Oke, bagus sekali Mulyani. Yang pertama yaitu kita bisa mengenalkan nilai-nilai Islam yang mengajarkan persaudaraan. Ya, tadi disampaikan Rozi, kita bisa menjadi teladan dalam akhlak yang mulia. Oke, anak Ustazah, kita akan menjelaskan nanti langkah-langkah bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah akan membagi anak-anak Ustazah menjadi 4 kelompok nantinya. Masing-masing kelompok nanti akan Ustazah berikan LKPD yang akan dibahas dalam diskusi kelompok. Ustazah akan membacakan materi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kondisi Madinah sebelum kedatangan Nabi. Sebelum kedatangan Nabi, Madinah dulunya bernama Yasrib, dihuni oleh 2 kelompok utama, ada kaum Aus dan Khazraj. Kemudian ada juga kaum Yahudi di sana, dan mereka ini suka berperang, suka bertengkar-tengkar. Kemudian di sini momentum hijrah sebagai tonggak awal penanggalan Hijriah. Hijrah Nabi ke Madinah menandai awal kebangkitan Islam. Peristiwa ini dijadikan awal penanggalan Hijriyah yang diprakarsai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di sini Nabi ada mempersaudarakan sesama Muslim, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar manusia. Di sini ada juga dengan yang berbagai suku, kemudian juga yang berbeda agama. Nah,
Oke, anak-anak ustazah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Ustazah akan berikan yang pertama kepada kelompok 1, Mulyani akan nanti membahas tentang kisah Nabi membangun kota Madinah. Ini KPD-nya nanti, jadi Mulyani bersama kawan-kawan di kelompok 1 nanti lengkapi KPD ini buat nama kelompok dan nama anggota kelompok. Kemudian di kelompok 2 nanti ada Rozi bersama kawan-kawan. Di sini akan menjelaskan tentang apa hal yang dilakukan Nabi ketika sudah sampai di Madinah. Ini LKPD-nya nanti yang akan diselesaikan oleh Rozi dan kawan-kawan. Kemudian di kelompok 3, Nabi membangun Madinah. Nah, ini LKPD-nya untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 4 nanti menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah yang dibangun Nabi di Madinah. Ini nanti yang anak ustazah selesaikan. Selama belajar ini, ustazah akan menilai antum semuanya dalam 3 macam hal. Yang pertama, nanti anak ustazah akan dinilai kognitifnya. Bagaimana anak ustazah memahami kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Insya Allah nanti ada soal latihan yang akan anak ustazah jawab. Yang kedua adalah psikomotor. Praktek bercerita tentang kisah Nabi, bagaimana anak ustazah mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan bagaimana menyampaikannya nanti. Kemudian yang ketiga ada afektif. Zah akan lihat dan nilai sikap anak ustazah semua. Sewaktu diskusi kelompok, mulai dari awal belajar ini ya sudah nilai itu gitu ya. Bagaimana anak ustazah bekerja sama dengan baik, saling tolong menolong, saling menghargai nilai. Oke, ustazah berikan waktu kepada anak-anak ustazah untuk menyelesaikan masing-masing kelompok itu. Ustazah kasih waktu 8 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke. Baiklah anak-anak ustazah, tampaknya ini semua kelompok sudah selesai dengan tugasnya. Kita akan menampilkan presentasi kelompok, hasil diskusinya, mulai dari kelompok 1 nanti. Silakan Ibu Mul ditampilkan. Oke, terima kasih Bu Mul. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, terima kasih. Itulah tadi anak-anak ustazah semuanya penampilan dari kelompok 1. Sekarang kita persilahkan kepada kelompok 2 untuk menampilkan. Silakan Bapak Rozi. Oke, penampilannya sangat bagus sekali dari kelompok 2. Alhamdulillah ya, kelompok 2 bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik sekali. Oke, kalau ada pertanyaan dari anak-anak ustazah dari kelompok lain, kita persilahkan. Oke, terima kasih Gusti. Ya, memang betul ya, tadi kelompok 2 telah berusaha semaksimal mungkin dan telah menampilkan apa yang mereka diskusikan. Oke, kita kasih takbir yang semangat dulu untuk semua kelompok yang sudah menampilkan. Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Oke, anak ustazah semuanya. Itulah tadi presentasi kelompok. Ustazah tadi melihat di kelompok 3 dan kelompok 4 sudah sangat bagus. Di kelompok 1 dan kelompok 2 sudah sangat bagus. Alhamdulillah ya. Saya sangat senang sekali pada hari ini. Oke anak-anak ustazah semuanya, ustazah akan bertanya ini. Setelah kita belajar pada hari ini, sudah menampilkan hasil diskusi. Nah, apa yang Ananda pelajari dari kisah Nabi Muhammad dalam membangun ukhuwah di Madinah? Apa tantangan yang mungkin dihadapi untuk menerapkan nilai ukhuwah di kehidupan modern ini?
Silahkan anak Ustazah Gusti. Ya, Bu. Apa yang Gusti rasakan setelah kita melaksanakan pembelajaran tentang kisah Nabi? Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada Gusti. Mungkin kita minta kepada Robi apa yang Robi rasakan setelah kita mempelajari kisah Nabi membangun kota Madinah ini. Oke, ya begitulah seharusnya ya kita harus meneladani Nabi dan menjadikan beliau itu suri teladan yang baik. Anak-anak Ustazah semuanya, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan berikan tugas sebagai cara Ustazah, apakah anak-anak Ustazah sudah paham dengan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas Rozi dibagikan soalan kita kepada kawan-kawan. Baik, Bu. Baik, Ustazah. Oke, iya terima kasih Rozi. Dibagikan, Ustazah. Iya, nanti anak Ustazah tulis namanya ya, tulis nama, tulis hari tanggal, baru dijawab ya. Oke. Anak-anak Ustazah semua, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang dilakukan Nabi pertama kali sampai di Madinah? Nah, Rozi, bisa jawab Rozi? Ustazah. Ya, apa Rozi? Oke, bagus sekali. Jadi, sampai di Madinah yang dilakukan Nabi pertama kali itu adalah membangun masjid, kemudian mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Ya, kemudian setelah itu membuat ukhuwah insaniyah dengan agama yang berbeda dan suku bangsa yang berbeda. Oke, anak-anak Ustazah semuanya, silakan dikumpulkan lagi soal latihan Ustazah berikan tadi. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, Ustazah akan menyampaikan ada tugas anak Ustazah di rumah tanda balik ya untuk pertemuan kita yang akan datang. Oke, nah semuanya itulah pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Kepada Rofi dipersilahkan. Baik, Ustazah. Semuanya siap, gerak. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itulah tadi pelajaran kita, anak-anak Ustazah. Terima kasih kepada Rofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putih, gimana kita stop? Belum bisa, Bu. Baik, terima kasih untuk Ibu Keri atas pelaksanaan partisinya yang dilakukan. Yang pertama mungkin dari saya lagi untuk memberikan masukan saran untuk proses partisi dari Ibu Gusti yang Ibu Keri yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa untuk pelaksanaan partisi di Ibu Keri alhamdulillah sudah mencukupi waktu yang 10 menit minus 2 menit seperti itu. Jadi waktu yang Ibu Keri laksanakan untuk proses partisi ini kurang lebih 12 menit seperti itu, Ibu. Yang berikutnya bahwa dalam proses partisinya Ibu ini mungkin karena waktu yang sangat singkat sehingga Ibu Keri agak sedikit kebingungan ya mau lari kemana, ke sana salah, ke sini juga salah. Akhirnya kadang memikir dulu kemudian lanjut, mikir lanjut seperti itu ya. Nah, jadi mungkin itu karena faktor waktu yang mendesak sehingga proses partisinya ini dilaksanakan dengan waktu yang sangat singkat itu. Kemudian dari segi modulnya Ibu Keri alhamdulillah sudah baik untuk modulnya, namun hanya ingin saya konfirmasi itu masalah KKTP-nya Ibu Keri. Yang saya lihat di KKTP Ibu Keri itu
lumayan cukup banyak ya Ibu Keri angkat. Sampai berapa poin itu Ibu Keri? Hampir 10 atau lebih 10 itu kalau nggak salah. Nah, coba kita lihat ada berapa ya. Tadi yang saya lihat itu KKTP-nya kalau nggak salah ada, nah ya, KKTP. KKTP-nya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ibu Keri kan. Nah, di Ibu Keri punya modul KKTP 9 poin itu mungkin nanti bisa disesuaikan dengan materi yang dibawa dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu Keri. Jadi mungkin nanti bisa ditelah ulang untuk KKTP-nya yang masuk dengan proses tujuan pembelajaran di Bu Keri, itulah yang diambil pada saat apa untuk proses KKTP-nya, untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kan, begitu. Iya, Karena Pak. ya, Kemarin itu Kak Iri menyamakan dia. Jadi satu tujuan pembelajaran itu kriteria ketercapaiannya itu kita buat 3. Jadi masing-masing 3 supaya adil gitu, Pak. 3. Jadi masing-masing 3 aspek ya, mau Iya, dilihat iya. kognitif, afektif, dan Iya. psikomotoriknya, begitu. Baik. Iya. Kemudian dari segi tujuan pembelajarannya tadi sudah ditampilkan juga untuk tujuan pembelajarannya ada 3 ya Ibu. Tujuan pembelajaran yang Ibu Keri sampaikan tadi, tujuan pembelajaran ada 3, kemudian pelaksanaannya juga sudah dibagi kelompok sampai 4 kelompok dan dijelaskan kelompok 1 tugasnya seperti apa, 2 dan berikutnya seperti apa. Nah, yang berikutnya yang ingin saya tambahkan saja mungkin nanti dalam proses proses pelaksanaan video PPL-nya nanti mungkin konsisten perlu ya Ibu Keri. Nah, karena kenapa saya bilang konsisten? Karena tadi ada beberapa Ibu Keri menyebutkan sudah panggil apa ya tadi mungkin kalau masalah partisi ini nggak jadi masalah karena tadi lupa saya catat ini Ibu. Ibu Keri memanggil Pak Rosi itu sampai 3 kali. Nah, ini kan di awal tadi panggil Pak Rosi mungkin hilaf, kemudian di tengah-tengah panggil lagi di akhir tadi sebelum baca doa, nah dipanggil lagi Bapak Rosi. Untuk konsistennya yang saya maksud seperti ini Ibu. Ketika Ibu mau panggil mahasiswa ini sebagai nama, silakan dari awal sampai akhir sebutkan namanya doang. Tapi kalau mau panggil anak-anakku, nah dari awal sampai akhir sampaikan bahwa anak-anakku seperti itu ya, jangan diselang-seling. Seperti itu ya Bu Keri. Nah, kalau mau panggil Pak, nama, sendiri tuh, Pak. ya disilakan. Kalau mau panggil nama bisa, mau panggil anak-anakku bisa. Jadi kita konsisten saja untuk satu pembahasan, begitu satu tempat yang disebutkan nanti. Yang selebihnya itu saya rasa sudah cukup tadi juga menampilkan di partisinya mengenai asesmennya. Sudah disebutkan bahwa dari segi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kemudian tadi yang ingin saya konfirmasi saja mengenai LKPD-nya, Bu Kiri. Ada nggak tadi dinampakkan, disebutkan? Ada, Pak. Ada. Jadi masing-masing kelompok itu LKPD yang berbeda yang harus mereka selesaikan gitu, Pak. Kemudian di akhir kita tutup juga dengan ada mereka itu menjawab soal yang tadi dibagikan oleh Rozi, Pak, pada Baik. tahun-tahun. Baik. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan Ibu Keri secara keseluruhan sudah baik untuk proses partisinya dan disempurnakan lagi pada saat proses PPL nantinya. Seperti itu. Berikutnya kita lanjut ke Ibu Nurjana selaku guru PAMU untuk memberikan masukan dan saran. Dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Andi. Ibu Khairi ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, saya perhatikan dari unsur-unsur PPT-nya mulai dari pendahuluan, inti dan penutup sudah terpenuhi, ada LKPD-nya, tetapi ada satu tujuan yang belum Ibu tekankan, yaitu meneladani sikap perjuangan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah bagusnya berikan ke anak-anak dikaitkan dalam kehidupan nyata ini, Ibu. Itu mungkin tambahan sedikit dari saya, Ibu.
Iya, Bu, tadi itu terlupa, Bu. Tadi di Iya. penilaian ada disampaikan itu sudah menyinggung kepada sikap-sikap yang harus diteladani dari Nabi membangun kota Madinah seperti tadi tolong menolong, saling menghormati, toleransi gitu, Bu. Iya, oke. Terlupa di akhir tadi, Bu. Iya, Ibu. Ya, ya mungkin itu saja Ibu ya dari saya karena sudah dijelas begitu banyak kelupaan dia. Oke, Iya, terima kasih Ibu. sama-sama, Ibu. Terima kasih. Iya. Terima Ya, kasih untuk mungkin itu Pak Andi. Bu Nurjana atas masukan yang diberikan. Mungkin untuk Ibu